Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial pemrograman dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan tentang algoritma yang ada di HackerRank. Karena beberapa waktu lalu saya kebetulan mendapatkan soal rekomendasi dari HackerRank melalui email, jadi saya melihat soal ini cukup menarik untuk kita kerjakan karena tidak terlalu susah juga. Di sini kesulitannya masih easy soalnya ya, ini masih mudah, akan tetapi ada beberapa bagian yang menurut saya untuk pemula ini sangat perlu untuk kita pelajari. Pada soal ini kita akan menggunakan atau belajar bagaimana menggunakan percabangan, kemudian penggunaan modulus. Nah, di sini teman-teman bisa baca soalnya, nanti akan saya sertakan pada kolom deskripsi. Jadi intinya adalah pada bagian ini, silakan teman-teman baca dengan saksama. Kita diberikan sebuah nilai atau sebuah array dengan beberapa nilai, yang mana di sini diberikan ketentuan apabila nilai itu kelipatan 5 selanjutnya, next multiple of 5, kurang dari 3, maka nilai itu akan dibulatkan ke atas gitu ya, akan dibulatkan ke atas sesuai dengan nilai dari next multiple of 5 tadi. Nah, adapun di sini ketentuan yang kedua, apabila nilai itu kurang dari 38 maka tidak ada proses pembulatan. Nilainya tetap dikeluarkan atau dikembalikan sesuai dengan nilai aslinya. Kemudian di sini untuk memudahkan kita diberikan beberapa contoh, misalnya di sini 84 nilai aslinya atau nilai awalnya adalah 84, kemudian dibulatkan menjadi 85. Di sini 85 prosesnya adalah 85 ini adalah next multiple of 5 dari 84. Kemudian di sini kita lihat 85 dikurang 84 itu lebih kecil dari 3. Maka nilainya diubah menjadi 85. Adapun di sini contoh yang kedua, nilainya 29, maka ini sudah kurang dari ketentuan yang kedua yaitu 38, maka tidak ada proses pembulatan. Maka nilai 29 langsung dikembalikan. Adapun di sini, contoh yang ketiga adalah 57. Untuk kondisi yang ini, tentu tidak memenuhi sehingga kita proses untuk menghitung next multiple of 5-nya. Jadi kita lihat next multiple of 5-nya adalah 60. 60, kemudian kita cek lagi 60 dikurang 57 sesuai nilainya, apakah lebih kecil dari 3? Maka di sini nilainya adalah 3, maka tidak ada terjadi pembulatan. Maka nilainya tetap dikeluarkan atau dikembalikan 57. Nah, di sini kita diberikan initial value of grade untuk setiap SEMS and student. Jadi nantinya kita diberikan sebuah nilai array yang menyatakan nilai dari mahasiswanya si SEM ini ya. Kemudian nantinya kita keluarkan nilai di sini juga berupa array gitu ya. Jadi nilai yang sudah dibulatkan. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman silahkan bisa baca deskripsi soalnya lebih detail, tapi intinya seperti itu gitu ya. Jadi kita diberikan nilai array, kemudian kita lakukan proses pembulatan seperti ketentuan yang sudah diberikan. Nah, di sini kita tinggal um, melengkapi fungsi gitu ya. Kita tinggal melengkapi fungsi yang sudah diberikan. Di sini kita bisa coba menggunakan bahasa yang kita inginkan. Di sini misalnya saya menggunakan JavaScript gitu ya. Yang menjadi poin yang terpenting menurut saya ketika mengerjakan soal ini adalah kita harus mengetahui bagaimana caranya mencari next multiple of 5 tadi gitu ya. Misalnya kita diberikan sebuah nilai 73, bagaimana caranya kita mendapatkan next multiple of 5-nya. Jadi di sini kan 75 seharusnya ya. Jadi bagaimana caranya gitu. Nah, saya terpikirnya menggunakan modulus. Misalnya 73, kita modulus 5 gitu, berapa sisanya gitu ya. Berapa sisanya, maka nanti dari hasil itu kita cari next multiple of 5-nya gitu. Nah, di sini kita coba dulu ya. Karena poin pentingnya adalah untuk mencari next multiple of 5 tadi, maka
biasanya saya mengerjakan bagian yang itu dulu, walaupun nanti di sini tentu WA ya. Misalnya di sini kita diberikan grade, ini adalah array tentunya. Misalnya kita gunakan, mmm, array map gitu ya di JavaScript, misalnya grade, kita return tentunya grades.arraymap.map gitu. Kemudian kita mendapatkan grade-nya, kemudian kita masukkan dalam fungsi. Kemudian di sini kita lakukan perhitungannya. Misalnya yang pertama kondisi yang mudah saja dulu ya. Jika grade itu lebih kecil dari 38, maka kita langsung mengembalikan nilai grade-nya. Ini yang mudahnya. Kemudian kita cari next multiple of 5-nya dengan cara kita coba dulu, misalnya next multiple 5 seperti ini. Kita coba cari dengan grade modulus 5. Ini hasilnya berapa ya? Kita coba return next multiple of 5. Ini coba dulu ya. Kita run code. Oke, di sini output kita adalah untuk 73, kita mendapatkan 3, jadi sisa dari hasil bagi 5-nya adalah 3, yang kita harapkan adalah seharusnya 75. Jadi bagaimana caranya ini menjadi 75? Adapun yang 67 di sini harusnya berapa? Next multiple 5-nya. 70 ya? Iya, 70. Kemudian berarti dari contoh ini, di sini kita memerlukan 3 plus 3 ya. Kemudian di sini plus 2. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, caranya adalah grade itu kita tambah dengan 5 dikurang dari hasil sisa bagi ini, gitu ya. Jadi di sini kan contohnya yang tadi 73, ini kan hasil sisa baginya adalah 3, berarti kan ini kita tambah 2, berarti 5 dikurang 3 baru kita mendapatkan 2, berarti 73 ditambah 2 sama dengan 75. Begitu juga di sini, 67 ditambah 5 dikurang 2 gitu ya. Jadi kita kurangkan dulu baru kita tambah, maka hasilnya adalah 67 ditambah 3. Jadinya adalah 70. Berarti di sini kita perlu masukkan ke dalam kurung seperti ini. Jadi grade ditambah 5 dikurang grade modulus 5. Kita coba dulu ya, kita run. Oke, di sini sudah sesuai nilainya 75, 70, kemudian ini 40 next multiple 5-nya. Oke, sekarang waktunya kita gunakan atau pengecekan untuk kurang dari 3 gitu ya. Jadi nilai itu akan dibulatkan ke atas ketika dia nilai selisihnya kurang dari 3 gitu ya. Jadi di sini kita cek dulu jika grade jika next multiple 5-nya dikurang grade lebih kecil dari 3, maka kita return nilai next multiple 5 itu. Jika tidak, maka kita return grade seperti ini. Oke, sudah, kita coba run. Jadi di sini kita lihat sampel test case 0-nya sudah sesuai, sudah berhasil. Di sini kita bisa tes dengan custom input juga sebenarnya, tapi jika sudah yakin kodenya benar, kita bisa submit. Kita coba ya. Oke, berhasil. Jadi dengan kode yang tadi kita sudah berhasil menyelesaikan soal ini dengan JavaScript. Oke, jadi poinnya di sini adalah teman-teman bisa memikirkan bagaimana mendapatkan next multiple of 5-nya. Jadi caranya seperti ini. Mungkin demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan semangat belajarnya.